Setelah kemarin udah unboxing, oke sekarang waktunya gue memberikan laporan experience yang gue dapetin pas gue pakai HP versi termurahnya dari Google Pixel, yaitu Pixel 6a, dan ini dia reviewnya. Pixel 6a ini masuk ke kategori premium mid-range, strategi yang digunakan sama persis seperti Apple di seri SE dan Samsung di seri FE. Di antara kedua pesaingnya tersebut, Pixel 6a ini ada di tengah-tengah, bisa ngasih hardware yang lumayan, 5G, fitur yang balance, chipsetnya oke, kameranya luar biasa bagus. Jadi ini bukan HP murah sembarang murah, ditambah lagi harga di Indonesia karena nggak masuk secara resmi, kalian harus impor, bayar pajak, IMEI supaya bisa digunakan di sini. Jadinya mahal. Harga 10 juta atau mungkin ada yang jual di bawah itu ya tetap aja masuknya ke dalam segmen HP flagship, bukan lagi mid range. Tapi buat kalian yang udah tim Pixel banget, gua rasa nggak bakal masalah soal harga. Intinya beli HP impor seperti ini harus diperhatikan pajak dan IMEI-nya. Nggak lucu dong kalau udah beli mahal-mahal sinyalnya nggak bisa dipakai. Tapi kalau mau yang murah-murah ada nih kartu perdana buat internetan yang lagi banyak dipakai anak zaman now, apalagi kalau bukan Live On. Secara gue beli kartu perdana Live On ini cuma 50.000 tapi dapat kuotanya 20 GB plus gratis telepon 20 menit ke semua operator. Dipakainya nyenengin ya karena sistemnya itu full kuota, jadi nggak nyedot pulsa, utama kita diem-diem. Terus juga kuotanya tuh udah nggak dibagi-bagi, jadi fleksibel, mau dipakai buat ngapain aja, jam berapa aja, terserah kita. Kalau misal ada kuota nyisa juga nggak bakalan angus, digabungin ke bulan berikutnya sampai 1000 giga. Yang penting kita perbaruin aja paketnya tiap bulan. Nah, daripada penasaran mending cobain langsung aja sendiri. Kayak gua beli perdana PowerGo harga 50.000 dapat kuota 20 giga, speednya juga lumayan banget nih. Linknya gua share nanti di deskripsi. Oke, balik lagi ke HP-nya. Kita masuk ke bagian desain. Ini yang paling gua suka. Bagi gua HP ini sih compact ya. Mungkin ukuran HP itu ke arah personal karena compact bagi masing-masing orang itu beda-beda. Ya ukuran 6,1 inci ini masuk ke dalam kategori compact. Penampilannya simple, nggak kelihatan norak, lebih eye-catching pada bagian belakangnya dan anti mainstream juga. Dari semenjak Pixel 6 series, Google mencoba melepaskan diri dari tren desain yang terlalu ngikutin iPhone. Pixel 4 sampai ke Pixel 5, Google lagu-laguan, punya kamera boba tapi gagal total. Kelihatan boba kagak tapi malah kelihatan culun. Nah, justru sekarang ini strategi marketingnya malah ngikutin iPhone. Dusnya makin kecil, nggak ada chargeran, ngilangin jack audio, tapi hal inilah yang bikin oke dari sisi marketing. Mereka bisa jualan aksesoris secara official, TWS, dan device ekosistem lainnya. Maksud gue begini, para produsen dan penjual aksesoris pun mendapatkan tempat untuk memberikan yang terbaik dari chargeran, kabel, TWS, casing, dan semacamnya untuk para konsumen. Jadi saran gue untuk para fanboy Android, jangan terlalu ngejudge apa yang dilakukan Apple, karena ujung-ujungnya produsen Android nih kebanyakan hasilnya tuh malah ngikutin, ngilangin jack audio, kamera boba, dan seterusnya. Bagian belakangnya ini berbahan plastik, tapi nggak kelihatan banget plastiknya, malah kelihatannya premium. Framenya terbukti lolos dalam pengujian Om Jerry Rig. Tombol power dan volumenya dijangkau mudah kalau digenggam satu tangan. Layarnya menggunakan panel OLED 1080, bezelnya lumayan tipis, cuma bagian bawahnya aja agak lebih tebal. Ditambah lagi refresh rate-nya masih 60 Hz. Ini deal breaker banget ya buat siapapun yang udah nyicipin layar 120 Hz. Secara kualitas penggunaan outdoor itu udah lebih dari cukup, masih kelihatan jelas, kelihatan terang karena punya kecerahan up to 900 nit. Tapi ada kekurangan nih pada kondisi indoor, apalagi kalau dipakai nonton dalam kondisi ruangan yang cukup redup. Gua ngelihatnya ada sedikit aja black rust tapi nggak ada tint. Mungkin inilah alasannya Google nggak ngasih refresh rate 90 Hz. Bisa jadi HP ini menggunakan panel OLED yang lebih lama. Dan kabarnya ada beberapa modder yang bisa unlock display HP ini jadi 90 Hz, dan gue yakin pasti bakal kena masalah terkait tint sama black rush. Selain itu, Google juga memberikan fingerprint under display buat HP terjangkaunya ini. Dalam tanda kutip ya HP terjangkaunya Google. Gua rasa orang terlalu berlebihan yang menilai fingerprint under display
harus bagus. HP ini adalah HP mid-range, beda dong sama flagship yang kenyataannya flagship Pixel 6 Pro aja masuk dalam kategori lelet fingerprintnya dibandingkan flagship lainnya. Tapi pengalaman yang gua alamin, fingerprint itu emang lelet, kadang lancar, kadang susah, dan kadang malah kagak bisa sama sekali. Nah, yang menarik justru adalah tampilan lock screen Android 13 yang gue suka. Transisinya tuh smooth banget, desainnya simple, nggak neko-neko. HP ini juga punya fitur always on display yang aktifinnya tuh cukup nyalain ini. Terus ada fitur now playing juga buat otomatis mengidentifikasi lagu di sekitar kalian. Fitur ini lumayan keren. Punya HP Google Pixel itu harapannya adalah punya HP yang kameranya bagus. Bagus dalam artian yang sesungguhnya nih, bukan gimmick-gimmickan. Produsen lain boleh punya sensor yang gede-gede, kerjasama dengan brand ternama kamera, skor DxO Mark-nya juara, pas launching diadu-adu ukuran sensornya. Di atas kertas spek kameranya ngeri, boba kameranya juga gede-gede. Tapi ini adalah Google bos, HP yang ada Google kamera versi asli, kunci software komputasional fotografi yang bikin kameranya Pixel jadi konsisten bagus terus. Bukan cuma bagus tapi cepet buat menangkap momen. Hal inilah yang paling basic yang kita dapetin dari HP Google Pixel sesuai dalam dunia mobile fotografi. Segalanya dibuat mudah dalam mode auto. Tapi sebenarnya bakal lebih oke lagi nih kalau Google bisa memberikan mode yang lebih advance, mode manual ataupun mode pro. Pixel 6a ini HP Google yang balik lagi menggunakan sensor jadul Sony IMX363. Sensor yang terbukti mengangkat nama Google menjadi salah satu produsen HP dengan kamera terbaik. Secara kualitas menjadi parameter, khususnya tingkat ketajaman foto, dynamic range, dan low light fotografi. Oke, kita lihat dulu sampel foto dan videonya. Oke, ini adalah sampel 1080-30 yang ada fitur speech enhancement. Jadi harusnya suara gue lebih kedengeran lebih jelas ya dibanding ada suara radio di dalam mobil ini. Gimana? Nah, ini adalah 4K 60. Karena di 4K 60 ini speech enhancementnya nggak bisa dipakai. Harusnya ada suara radio ya, kedengaran ya. Dan ini 4K 60 dari Pixel 6a. Kelihatan kalau shadownya ini agak gelap ya, nggak terlalu ke expose. Dan ini jadi tanda kalau HDR-nya ini sepertinya nggak terlalu full kayak di Pixel 6 Pro yang bener-bener auto gonjreng. Tapi fokusnya udah terbukti bagus ya meskipun di resolusi 4K 60. Karena IMX363 ini emang udah legend banget lah. Stabilization juga udah bagus. Ya udah kelasannya HP flagship ini handphone. Dan ini 4K 30 fps menggunakan Pixel 6a. Terus harusnya di 4K 30 ini bisa pindah-pindah ke ultra wide langsung pada saat merekam. Dan stabilizationnya oke banget ya, stabil banget ini, anteng aja dia. Kita pindah ke ultra wide. Nah, langsung pindahkan ke ultra wide, terus balik lagi ke normal. Oke, ini adalah kamera depan dari Pixel 6a di resolusi yang mentok ya di 1080 30 fps aja.
Biasanya kendala seri A itu ada di processing karena dari pertama kali diperkenalkan selalu menggunakan chipset mid-range. Tapi kali ini beda. Processing kamera Pixel 6a ini kencang banget setara sama Pixel 6 series karena menggunakan chipset yang sama yaitu Google Tensor. Dan sayangnya kali ini Google malah melimit dari sisi software. Google kamera di Pixel 6a nggak punya fitur Motion Long Expo, dimana menurut gue ini hanya permainan software. Dan berikutnya adalah video perekaman 4K 60 tanpa HDR+. Meskipun perekaman videonya itu udah termasuk bagus banget, termasuk sama stabilisasinya juga. Masuk ke performanya, punya HP Google Pixel gua rasa kita nggak boleh terlalu gaming banget ya, karena niche HP ini bukan sektor performa yang digeber abis-abisan buat main game berat. Gue lebih cenderung fokus ke ketahanan baterainya, apalagi ini adalah Pixel A series yang terkenal punya ketahanan baterai yang oke. Tapi sayang banget karena chipsetnya bisa dibilang kenceng, bukan kelasan mid-range, performa baterainya jadi nggak bagus-bagus banget kayak seri A sebelumnya. Penggunaan gua sebagai daily driver, gue bisa dapetin SOT sekitar 5-6 jam aja, padahal baterainya itu tergolong besar di 4400. Nah, pengecasannya juga cuma 18 watt aja, ya bisa dibilang ini standar banget. Ya balik lagi, sebenarnya ini peningkatan signifikan kalau ngomongin chipset karena udah flagship, dipakai main game oke, performa kameranya juga oke, jadi lebih cepat nih processingnya. Tapi imbasnya kena performa baterai yang kurang greget, padahal displaynya tuh masih 60 Hz. Mungkin kedepannya bakal lebih baik lagi melalui software update. Terakhir kita ke bagian sistem operasi. Punya Pixel berarti bisa nyobain user interface terbaik buatannya Google. Bisa nyobain duluan gimana experience Android terbaru, Android 13. Di balik keunggulan pasti ada kekurangannya juga. Gua rasa itu hal yang biasa aja. Setidaknya kita bisa mencoba sesuatu yang baru. Dan dari pengalaman gua menggunakan Pixel, di setiap upgrade OS itu selalu jadi makin smooth, makin ringan, makin cepat. Google juga suka ngasih feature update. Jadi bukan gak mungkin nih Motion Long Expo bisa sampai ke Pixel 6a melalui software update juga. Dan mengenai HP ini, apakah gua akan merekomendasikannya? Jawaban gua adalah enggak. Untuk kita-kita yang berada di luar jangkauan penjualan official Google, HP ini memang cukup tampil beda meski banyak upgrade yang bagus. Harga aslinya juga murah, bikin galau, tapi masuk ke Indonesia harganya bentrok sama Pixel 6 yang sekarang ini sampai di harga 11 jutaan aja. Selisihnya tuh 1 sampai 1,5 juta aja. Sebenarnya keputusan ada di kalian, tinggal memilih Pixel 6 atau Pixel 6a. Gue sendiri tentu akan memilih Pixel 6. Nah, buat kalian yang gak peduli soal harga, ngelihat dari sisi compact, enak dipegang, gak masalah sama refresh rate 60 Hz, ya boleh, silakan sikat aja. Toh HP murah iPhone juga masih refresh rate-nya 60 Hz juga, malah displaynya lebih jadul. Sekali lagi gue tekankan kalau segmen Pixel ini nggak sama seperti HP mid-range lainnya. Semua udah ada porsinya masing-masing. Apple dan Google tersegmen sebagai HP flagship. Jadi nggak akan pernah bisa bersaing sama HP mid-range dari Xiaomi, Poco, Realme, dan sebagainya. Selalu mentok soal harga, pasti bakal mending ini, mending itu. Begitu juga sebaliknya ya, sebagai contoh misalnya di saat ada HP flagship dari Xiaomi, Realme, ataupun Poco yang menyentuh angka 13 jutaan, gue rasa hampir semua orang akan bilang mending iPhone, mending Samsung, dan seterusnya. Mendapatkan branding sebagai HP mahal, begitu juga mendapatkan branding sebagai HP murah, HP terjangkau, itu sama susahnya, dan mereka udah mendapatkan porsinya masing-masing, dan hal ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat wajar. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih komentar, kasih like, subscribe juga, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.